Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Dea Ernasari. Saya mahasiswi dari UPB Bogor. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah jaringan komputer. Nah, seperti apa saya menyelesaikan tugas 3-nya? Yuk kita simak video yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 kita bisa pilih switch di bagian kiri toolbar ya. Kemudian drag icon switch banyak 1 buah seperti ini. Lalu kita tambahkan 4 buah komputer pada toolbar bawah bagian kiri seperti yang saya contohkan. Bisa kita urutkan ya komputernya agar tidak bingung. Lalu kita carikan juga kabel sebagai penghubung dari switch ke komputer-komputer atau PC-PC, dan dilakukan secara berulang seperti ini ya. Komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan harus mempunyai IP address yang unik. Oleh sebab itu, agar kedua komputer tersebut dapat terhubung, maka langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP address jaringan tersebut. Karena jaringan tersebut tidak mempunyai server DHCP, maka konfigurasi IP address harus dilakukan secara manual dengan membuat konfigurasi secara statis. Kita klik dulu ya komputer yang ingin dikonfigurasi IP address-nya, kemudian akan muncul Windows baru, klik tab desktop, lalu dipilih statistik. Pilih bagian statistik dan input IP address 192.168.03 dan isikan juga DNS servernya. Lalu kita klik tab desktop, masuk ke command prompt ya, dan ketikkan perintah. Nah, dan ini adalah hasilnya. Ping 192.163. Ping sukses menandakan jalur komunikasi data antar dua perangkat tersebut sudah terhubung dan siap digunakan. Seperti yang saya coba di atas. Untuk soal nomor 2, kita akan membuat jaringan sederhana di mana dua komputer dihubungkan dengan sebuah pusat jaringan. Nah, kita kembali ke bagian desktop, lalu kita pilih server, kemudian switch. Lalu kita pilih komputer-komputernya ya. Selanjutnya kita hubungkan switch dengan server seperti yang saya contohkan, lalu kita sambungkan kabelnya dengan PC. Kemudian kita lakukan juga pada PC 3 dan 4 ya.
Lalu kita klik server dan kita atur IP configuration-nya. Kita masukkan 192.168.0.1. Selanjutnya, konfigurasi layanan HTTP. Agar layanan HTTP pada server bisa diakses dengan baik oleh komputer klien, maka harus dikonfigurasi sebelumnya. Nah, langkah-langkahnya itu klik server, lalu tab service HTTP, dan pilih on pada HTTP dan HTTPS, seperti yang saya lakukan. Oke, ini adalah contoh sudah terhubung ya, muncul testing kita tadi yang hello world. Lakukan langkah-langkah seperti tadi pada komputer-komputer selanjutnya ya.
Untuk soal nomor 3, kita buat DNS dulu ya. Di sini saya tulis nama saya Dea. Lalu kita atur IP address dan subnet max-nya ya. Dan untuk address-nya 192.168.0.1. DNS servernya kita ganti. Lakukan langkah yang sama seperti yang saya lakukan pada komputer selanjutnya. Kita atur IP configuration-nya ya. Nah, sekarang kita coba panggil ya dengan memanggil komputer name-nya. Saya ketik Dea ORG. Nah, muncul hello world lagi ya. Kita coba panggil pada komputer kedua seperti yang saya ketik. Nah, muncul lagi ya untuk komputer kedua. Kita coba lagi untuk komputer ketiga. Kita panggil lagi Dea ORG. Muncul lagi ya. Untuk komputer keempat, kita coba lagi ya. Nah, berhasil juga untuk komputer keempatnya. Pada soal nomor 4, kita diminta untuk membuat struktur jaringan. Nah, ini saya drag untuk 2 server, lalu ditambahkan switch. Selanjutnya menambahkan komputer atau PC. Lalu kita tambahkan router, posisikan sesuai dengan gambar ya. Kita tambahkan switch lagi pada menu desktop di bawah kiri. Lalu kita tambah server 2 dan komputer ya, komputer yang kedua. Di sini coba kita ganti nama untuk servernya, ganti nama untuk DNS server. Lalu kita cek pada masing-masing perangkat ya, seperti ini.
kita hubungkan switch dengan server 1. Lalu dari server 1 kita hubungkan dengan switch 1, dan komputer kita hubungkan dengan switch 1. Lalu router juga kita hubungkan dengan switch 1, dan switch 2 kita hubungkan dengan router 1. Lalu komputer kedua kita hubungkan dengan switch 2, dan server kita hubungkan dengan switch 2 juga. Nah, ini struktur seperti yang diminta pada gambar tugas 4. Nah, aplikasi yang saya gunakan ialah Cisco Packet Tracer. Nah, jadi aplikasi ini untuk membangun simulasi jaringan, dan kita juga diharapkan bisa menganalisis jaringan tersebut. Banyak juga ya di desktop, ada router, ada switch, ada komputer, dan kita menghubungkannya dengan IP configuration dan kabel. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video yang saya tayangkan semoga bermanfaat, dan saya sangat menerima masukan dan koreksinya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.